Ibu guru. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kenal semua ya? Atau Belum. saya kenalkan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Antonia. Saya dan Ibu Iing CGP angkatan 11. Saya berasal dari SD 16 Adania, Kabupaten Mempawah. Dan kita dulu. Sudah Ibu. Berapa anaknya Ibu? Alhamdulillah udah 2 Bu. Dalam 3 ya? BTW. Masih ditunda tolong. Oke. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi atau implementasi konsep inti tentang budaya positif. Budaya positif, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini murid kami ramai ya. Berapa ratus itu Bu? Kira-kira 200-an lah. Wah. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjadi dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Bu, boleh bertanya Bu? Ya, silakan Bu. Itu SD sampai ya Bu? Iya, SD 16 itu Bu. Kok guru-gurunya Yang beda ya? apa? Keinginan guru-gurunya. Oh, amin. Amin ya. Oke, baik, lanjut tentang budaya positif. Nah, dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan yang baik akan membentuk sebuah budaya positif. Oke, tadi udah kita lakukan simulasi, cobalah untuk menggenggam atau pakai tangan. Nah, sebenarnya di sini saya tidak perlu melakukan simulasi ya. Tadi sudah dilakukan oleh Ibu I. Jadi apa yang akan Anda lakukan ketika Anda menggenggam suatu yang sangat berharga untuk diri Anda? Tadi ada yang melakukannya dengan merayu temannya dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi yang kita harapkan di sini, kita harus melakukan posisi kontrol untuk diri kita sendiri tanpa harus dirayu, ya, dipaksa, dimarahi, digoda, bahkan menawarkan uang sekalipun kita tidak boleh mengizinkan orang lain untuk melakukan posisi kontrol untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama itu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, serta segitiga restitusi. Di sini, apakah Bapak Ibu setuju bila, nanti di sini saya
minta tanggapan dari Bapak Ibu tentang pertanyaan pemantik yang ada di depan. Nah, yang pertama itu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Adakah yang mau memberikan jawaban? Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Di mana penjelasannya, Ibu? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya tidak setuju Ibu, karena sebenarnya hukuman itu seperti lebih menekankan kepada siswa dan siswa itu mungkin bisa takut dengan hukuman yang ada. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu I. Oke, baik, pemberian hukuman, ya memang kita lebih membuat siswa kita menjadi takut. Pertama tadi kan tentang PR atau datang terlambat, mungkin siswanya setelah kita menghukum siswa, mungkin besoknya siswanya akan takut untuk terlambat. Itu tujuan kita menghukum ya, tapi sebenarnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita malah di sini lebih membuat siswa kita menjadi takut untuk masuk ke sekolah. Oke, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan potensi siswa. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ada lagi yang mau menanggapi Bapak Ibu? Mungkin bapak-bapaknya, tolong bapak-bapaknya. Mungkin Pak Ahmad bisa memberikan tanggapan pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, setuju atau tidak Pak? Memberikan hadiah gue. Ya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak Pak? Ya, setuju. Setuju. Penjelasannya gimana Pak? Lebih betul supaya anak-anak itu lebih semangat untuk belajar atau lebih giat untuk belajar. Sebagai motivasi mereka supaya mereka itu lebih giat, lebih semangat untuk belajar, untuk sekolah. Baik, berarti Bapak setuju ya. Yang lain gimana, Ibu-ibu? Mungkin Ibu Wati mau memberikan tanggapan. Sepertinya dari tadi Ibu Wati memikirkan penjelasan Ibu Wati. Kalau saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena di Merdeka Belajar ini pasti kita akan berpikir bahwa di Merdeka Belajar ini anak-anak lebih bebas untuk berkreasi, berkarya, memberikan pendapat dan masih banyak lagi. Sehingga kita tidak bisa lihat potensi itu pada anak yang ada. Oh, dia ini lebih pintar, dia ini seperti ini. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau bisa dihilangkan yang memberikan hadiah. Kenapa? Kalau kita berikan hadiah ini, dia mungkin IQ-nya hebat, dia pintar, dia luar biasa. Tapi anak yang lain juga ternyata punya potensi di bidang yang lain. Sehingga kadang kita melihat cuma satu sisi. Kita cuma lihat dia karena pintar di kelas. Sehingga kita lebih fokus di situ. Sedangkan anak-anak lain juga punya bakat masing-masing. Jadi menurut saya kalau bisa hadiah ini tidak boleh diadakan. Kalau bisa itu mungkin kita beri semangat dengan maju ke depan bahwa ini punya bakat ini, dia juara dalam hal ini. Ini punya bakat ini, oh dia juara dalam hal ini. Jadi kita tidak boleh sampai kasih hadiah kepada anak tertentu. Memang anak punya bakat masing-masing, punya kreatifnya masing-masing. Jadi kalau bisa kita sebagai guru jangan sampai adakan hal ini pada sekolah kita masing-masing. Karena anak yang kita didik itu bukan menjadi bodoh, tetapi kita didik anak itu menjadi pintar, menjadi bisa dengan talenta yang ada. Sekian dari saya.
Oke, baik, terima kasih Ibu Wati, sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Menurut Ibu Wati, pemberian hadiah itu sangat tidak disetujui ya Ibu ya. Oke, baik, kita lanjut yang ketiga. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju ya. Gimana? Ibu mungkin ada penjelasan? Ibu ayo. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Itu sudah pasti ya menurut saya, karena kita sebagai guru harus bisa memecahkan masalah atau memberikan solusi bagi siswa yang sedang mempunyai masalah tersebut. Contohnya misalnya berkelahi dengan teman sekelasnya kan. Jadi kita harus memberikan solusi dengan tidak membedakan atau memihak satu dengan yang lainnya. Jadi harus adil biar tidak ada yang cemburu sosial. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Berarti menurut Ibu guru harus adil. Oke, dalam hal ini. Ya, baik, yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Mungkin Pak Mail bisa memberikan tanggapan untuk soal nomor 4. Silakan. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Saya sangat setuju sekali karena kalau guru ini bisa menjadi teman bagi siswanya, maka siswanya tersebut akan mudah mengeluarkan pendapatnya, kemudian tidak takut kepada gurunya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak. Ya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Itu menurut Amail juga sangat baik ya. Jadi kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa ilusi tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang kita terapkan di sekolah saat ini ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Setuju tidak Bapak Ibu? Kalau kita mengkritik atau membuat rasa bersalah kepada siswa, siswa itu akan kuat karakternya. Setuju tidak Bapak Ibu? Sama gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Oke, tidak ya. Berarti mengkritik atau membuat rasa bersalah itu tidak disetujui ya Bapak Ibu ya. Oke, yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berteriak memaksa. Tidak ya. Baik, lanjut. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini ibaratkan sesuatu yang kita lakukan secara spontan, Bapak Ibu. Nah, contohnya ada seorang anak melempar bola, bolanya kena ke kita. Kalau kita menerapkan stimulus respon, pasti kita ambil dan kita lempar ulang. Tetapi kalau kita menerapkan dengan teori kontrol, bolanya kita ambil, kita perhatikan dulu siapa yang melempar bola tadi. Dan kita pikirkan sengaja tidak kira-kira anak ini melempar kita dengan bola. Ya, itu perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Teori kontrol lebih ke kita memikirkan lagi
tentang apa yang terjadi dengan yang telah terjadi, misalnya tadi dengan bola yang dilempar ke kita. Nah, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan posisi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, tadi seperti yang kita seperti yang kita bahas dari yang soal kedua tadi, ada Pak Ahmad dengan Ibu Wati. Nah, tadi Pak Ahmad berpendapat bahwa pemberian hadiah itu untuk memotivasi siswa, sedangkan Ibu Wati berpendapat kalau pemberian hadiah itu tidak perlu diadakan lagi karena dapat mematikan kreativitas siswa ya Bu ya. Nah, di sini sudah jelas stimulus respon dan teori kontrol. Nah, semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti yang kepala tangan ya Bapak Ibu. Oke. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrolnya metode berpikir menang dan menang. Nah, di sini ada penjelasan tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Oke, tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang mencakup profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, motivasi perilaku manusia. Nah, pada dasarnya perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini yang harus kita terapkan dalam diri kita Bapak Ibu itu yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang kita inginkan. Nah, dan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama sama ya Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk motivasi eksternal. Nah, apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya?
Yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan yang ketiga itu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, baik, lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, konsep disiplin identitas gagal tadi ada hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman itu dapat menyakitkan, yang pertama. Yang kedua itu tidak nyaman. Yang ketiga rasa takut, memaksa. Nah, murid menyembunyikan kesalahannya. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Sedangkan yang penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau membuat rasa iri antara murid, mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena murid cenderung mengharapkan hadiah untuk misalnya menjawab soal, bukan dari diri dia sendiri ya. Menghukum dengan sistem ranking, ya berarti kita memberikan ranking kepada anak pada saat penerimaan rapot itu termasuk menghukum ya Bapak Ibu. Oke, yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Sedangkan yang konsep disiplin identitas suksesnya, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, sedangkan konsekuensi penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Nah, di sini yang kita harus terapkan di sekolah kita yaitu restitusi, Bapak Ibu. Dengan adanya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya, murid itu dapat memegang teori kontrol dirinya sendiri. Nah, berdasarkan bagan di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana. Tadi kita dengan spontan ya, ketika anak datang terlambat, kita menghukum siswa. Itu tidak terencana ya Bapak Ibu. Yang kedua itu bersifat satu arah. Nah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah yang kita harapkan untuk kita terapkan di sekolah ya Bapak Ibu. Oke, perbedaan. Nah, ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Yang kedua, guru marah pada murid dan muridnya menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi yang harus kita terapkan Bapak Ibu, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Yang kedua, guru terbuka
dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini hal positif yang dapat kita ambil dari penerapan segitiga restitusi. Nah, konsekuensi atau hukuman. Soal yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Bu, kalau misalnya tadi kan dia nggak kerjakan PR, terus kita kasih hukuman menulis kalimat sebanyak 100 kali. Terus siswanya tersebut nggak mau nulis, gimana mengatasinya, Ibu? Baik Ibu, kita dapat menerapkan segitiga restitusi Ibu. Kita mungkin akan memanggil muridnya ketika jam istirahat. Pertama, kita lakukan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti akan kita bahas ya Bu. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang lain? Setuju? Konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya karena dia yang berbuat kan dia harus bertanggung jawab. Berarti konsekuensi. Oke. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, hukuman. Yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Kalau pensilnya dirusak berarti kalau konsekuensi pensilnya dirusak harusnya dia ganti pensil dong. Ya, oke. Berarti hukuman ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir, keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Iya, konsekuensi. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Penjelasannya. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi sifatnya universal atau menyeluruh. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru. Tetapi keyakinan kelas kita buat bersama guru dan siswa. Oke, peraturan kelas. Nah, di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, di sini ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dari peraturan kelas, tidak terlambat masuk sekolah, tidak terlambat masuk kelas, sedangkan keyakinan kelas masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Keyakinan kelasnya bertanggung jawab melaksanakan piket kelas. Peraturan kelas tidak gaduh saat pelajaran, sedangkan keyakinan kelas bersikap tenang saat pelajaran. Peraturan kelas yang keempat, tidak mengganggu teman. Keyakinan kelasnya hidup rukun dengan teman. Peraturan kelas yang keempat, tidak berbicara kotor. Nah, keyakinan kelasnya bersikap sopan dan saling menghormati. Peraturan kelas yang terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Sedangkan keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas.
di sini ada keyakinan kelas. Oke, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan. Keempat kebebasan dan kelima kesenangan. Oke. Nah, kebutuhan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis ya. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Oke, penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, mendengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ini meliputi dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat itu ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas dalam kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Yang kelima itu ada kesenangan. Kebutuhan untuk bebas dalam kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi memiliki pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru. Sama ya dengan kebebasan. Nah, di sini contoh kebutuhan dasar. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu kebutuhan yang mencakup kesenangan. Nah, yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Iya, cinta dan kasih sayang. Nah, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku, itu penguasaan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti itu kebutuhan dasar kebebasan. Nah, 5 posisi kontrol yang harus dimiliki Bapak Ibu. Yang pertama yang harus dimiliki, 5 posisi kontrol yang harus ada pada Bapak Ibu. Yang pertama itu ada penghukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang kalau kita pikirkan ketika kita mengajar di kelas, posisi kontrol mana yang sering kita lakukan dalam sehari-hari?
kita sebagai pembuat merasa bersalah atau kita membuat menjadi teman, pemantau atau manajer? Ayo mungkin Ibu Manajer tadi bisa menjelaskan. manajer itu apa? Manajer Kalau dari penghukum enggak lah. Penghukum yang merasa bersalah. Kalau jadi membuat merasa bersalah nggak mungkin. Kalau teman itu lihat kondisinya kali ya. Kalau jadi pemantau mungkin saat belajar boleh misalnya memantau mereka sedang mengerjakan tugas itu kan dalam kelas. Kalau berarti saya pilih jadi pemantau lah. Karena manajer itu tadi apa ya, belum nggak paham. Pemantau sebagai teman. Tidak boleh kan manajer. Pembuat jadi manajer. Tapi kan sedang mengajar, sedang kelas. Pertanyaan jadi pemantau saya setuju jadi pemantau. Oke, berarti Ibu Rodia setuju jadi pemantau ya Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada video singkat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah aja sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tetap patuh ya masuknya. Terus dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi kok aku terlambat lagi? Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore dengan ibu jaga warung, gak sempat mengerjakan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap tenang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Kita dari kasus pertama.
Kasus yang A, gurunya sebagai apa? Penghukum. Yang kedua, ya pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, ya sebagai manajer. Itu ya Bu Rodia ya, penjelasan tentang menjadi manajer. Jadi yang sering saya lakukan pemantau. Iya, Ibu sering melakukan sebagai pemantau. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Nah, penghukum di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, dan berkaca tunggal, membentak hukuman fisik atau verbal. Nah, dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Sedangkan pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Nah, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Nah, dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Itu dampak yang ditimbulkan ketika seorang guru membuat merasa bersalah. Sedangkan teman, guru bersikap ramah, cenderung bersanda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, dampaknya murid bergantung pada orang lain, membuat siswa tidak mandiri. Pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Nah, dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Itu dampaknya ya, menjadi pemantau. Sedangkan manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan, bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Nah, dampaknya di sini murid menjadi pede memecahkan masalahnya sendiri. Jadi pada kurikulum Merdeka ini, guru diharapkan menjadi manajer. Baik, lanjut. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan membuat tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menyatakan keyakinan. Ini yang diterapkan Ibu saat menjadi manajer tadi ya. Ada menstabilkan identitas, dia menanyakan kenapa siswanya sering terlambat mengumpulkan tugas. Yang kedua tadi ada validasi kebutuhan. Nah, ditanyakan kenapa dia sering terlambat mengumpulkan tugas. Sedangkan menanyakan keyakinan tadi ada diberikan tawaran untuk muridnya membuat jadwal. Nah, itu sudah termasuk menanyakan keyakinan. Bu, kalau kita mau jadi seorang guru itu yang menjadi manajer tadi, Kan kita punya peraturan nih, setiap siswa harus berpakaian rapi.
yang rapi itu adalah setiap hari Senin itu pakai topi, dasi, baju putih, celana merah, sepatu harus hitam, kaos kaki putih. Terus kadang-kadang nih kan upacara, siapa yang tidak pakai dasi barisannya dilainkan gitu kan. Nanti udah selesai upacara kita ini nih, kita tanya baik-baik kan. Nanti kenapa nggak pakai ikat pinggang? Belum dibelikan Bu katanya kan. Kenapa? Alasannya itu nanti kalau misalnya tiap minggu kan ini kita tanya masih dia tuh nggak pakai ikat pinggang. Lalu nanti kan kita tanya dengan orang tuanya, wajar lah Bu, kami kan nggak dapat itu katanya, anak aku tuh nggak dapat PIP gitu Bu. Jadi yang harus kita lakukan itu gimana supaya si anak ini taat ke peraturan sekolah, karena tadi wajib pakai ikat pinggang, seragam harus full lah gitu kan. Terus kitanya harus gimana Ibu? Ya, baik Ibu. Mungkin Ibu bisa menerapkan bentuk keyakinan kelas. Jadi kita bentuk keyakinan kelas untuk murid atau peserta didik yang tidak melengkapi atribut. Mungkin kita bisa adakan iuran mungkin di kelas, tabungan mungkin sehari 500. Nah, lama-lama bisa banyak, bisa dibelikan Ibu. Patungan di satu kelas. Boleh. Iya, maksudnya kita buat keyakinan kelas dulu nih untuk teman-teman kita yang atributnya belum lengkap. Kita tanyakan kepada teman-teman yang lain bagaimana. Terus dicoba. Ya, mungkin itu bisa dicoba ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikut contoh video segitiga restitusi. Desma, itu mainannya masih berantakan di lantai. Aku mau pulang, Pak. Iya, Bapak mengerti kalau kamu mau pulang. Tapi mainannya belum dirapikan. Kamu ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Aku lupa. Itu ada di posternya. Bapak bantu bacakan ya. Setiap murid dan guru harus menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Ini gambarnya. Aku salah ya, Pak. Setiap orang pernah salah kok. Bapak juga pernah. Bapak juga mengerti kamu pasti buru-buru ingin pulang. Tapi kita harus lakukan hal yang sudah kita sepakati. Coba Bapak mau tanya, Desma tahu tidak kira-kira apa salahnya Desma? Tidak merapikan mainan. Ya, jadi kalau mainan belum dirapikan, bagaimana ya cara kita perbaiki masalahnya? Aku harus rapiin mainannya, Pak. Kalau tidak, nanti mainannya hilang dan pas kotor. Ini ya, Pak. Ya, tunggu. Terima kasih ya Desma sudah mau merapikan. Ya, itu penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi diharapkan semua guru dapat menerapkan segitiga restitusi. Nah, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, ternyata berkolaborasi itu sangat diperlukan ya Bapak Ibu. Iya. Mungkin ada pertanyaan tentang atau masukan bagaimana atau cerita di kelasnya gimana seorang guru berkolaborasi dengan guru atau rekan sejawat. Mungkin ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan? Ayo Ibu Ani mungkin mau memberikan masukan atau memberikan contoh bagaimana berkolaborasi dalam sekolahnya. Silakan Ibu.
Selamat siang. Saya dari SD 4 ya. Jadi saya tadi hanya ingin bertanya. Tadi kan kita kan kita sebagai guru tadi kan tidak boleh apa ya tadi? Ada yang bagian terakhir itu memberikan peringkat-peringkat, misalnya waktu setelah selesai kenaikan kelas itu tidak diperbolehkan tadi katanya kan. Jadi saya mau tanya nih, jadi gimana yang seharusnya kita lakukan dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka ini? Apakah kita masih menerapkan seperti yang lama, memberikan peringkat, atau apa ya, kita juga tidak boleh tadi katanya kan memberikan hadiah, ya kan? Kemudian peringkat-peringkat tadi dalam kelas itu bisa mematikan apa tadi? Kreativitas siswa. Jadi saya mau tanya ini gimana? Jadi gimana cara kita menerapkannya? Ini kan kita dah mulai nih untuk tahun ini. Apakah masih boleh kita misalnya dalam kenaikan kelas memberikan peringkat 1, misalnya 2 atau 3, itu kan yang seharusnya selama ini kita adakan ya sewaktu kenaikan kelas atau tengah semester ya kan, setiap penambahan rapot. Apakah itu masih diperbolehkan atau tidak? Itu yang mau saya tanyakan. Baik Ibu, terima kasih. Nah, di sini memang kebiasaan yang sering kita lakukan dan menurut kita itu dapat memotivasi siswa. Tapi dalam kurikulum Merdeka kita tidak diperbolehkan memberikan hadiah atau ranking kepada siswa karena tadi dapat membuat rasa iri Ibu. Nah, mungkin ada anak yang kemampuannya kurang dari temannya yang ranking 1, dia merasa iri. Nah, mematikan kreativitas siswa tadi. Bentar ya. Ya, di sini. Nah, pemberian penghargaan itu tidak efektif. Nah, yang kedua, merusak hubungan. Nah, hubungan antar siswa dalam kelas. Jadi ada temannya yang merasa iri. Ada persaingan. Iya, ada persaingan di dalam kelasnya kan. Yang ketiga itu mematikan kreativitas siswa. Nah, mungkin ada anak yang tidak memiliki kreativitas dan ada anak yang memiliki kreativitas. Nah, dalam kelas. Jadi anak yang tidak memiliki kreativitas mungkin dia akan berpikir, "Dahlah, untuk apa lagi aku maju? Ada kawan yang udah pandai, dia terus yang maju." Artinya kan? Nah, yang keempat itu menghukum dengan sistem ranking tadi Ibu. Itu menghukum. Kenapa disebut menghukum? Itu tadi kalau tidak mendapat ranking mungkin anaknya akan malas-malasan. Nah, kalau misalnya dia naik kelas tahun ini, naik kelas 2 dapat ranking 1, tahun depannya dia dapat ranking 3, gimana perasaannya? Nah, itu salah satu bentuk penghukuman ya. Nah, yang terakhir itu merampas hak menghargai diri. Nah, mungkin ini anak yang merasa kurang mampu, tetapi dia bisa melakukannya. Nah, setelah dia merasa temannya malah yang dapat ranking terus, jadi dia, alah, aku mati-matian pun belajar, dia gak yang ranking 1. Nah, itu. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Oh iya, Ibu Ani gimana penjelasannya? Atau mungkin ada tambahan lagi? Oh baik, sudah cukup. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin hukuman, restitusi, atau konsekuensi? Ayo Bapak Ibu.
Ya mungkin Ibu Rodia mau memberikan masukan atau Ibu Wati, yang lain gimana? Ayo, ini ada pertanyaan. Waktu kita masih lama. Masih ada 10 menit lagi Bapak Ibu. Ayo. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau memberikan masukan? Bapak-bapak mungkin? Menyambung masalah buahnya tadi. Misalnya tadi kan memberikan juara atau memberikan hadiah kepada yang mendapat juara, bukan? Tapi kalau kita nilainya secara negatif, ya tentunya tadi bisa mematikan. Tapi kalau memang kita menilainya secara positif, bisa juga memancing siswa untuk berprestasi. Karena misalnya kan, misalnya Pak Azwar ini juara 1, misalnya saya juara 2. Bagaimana cara saya bisa menjadi juara 1? Jangan Pak Azwar yang juara 1, gitu kan? Bisa memancing karena dengan dikasihnya hadiah atau dikasihnya peringkat 1, 2, 3. Pada zaman dahulu juga begitu kan sebenarnya. Kemudian berubah dengan kurikulum merdeka dengan ditiadakannya peringkat 1, 2, dan 3. Itu saja. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Nah, itu mengenai konsekuensi atau penerapan restitusi di sekolah. Sedikit cerita, kemarin saya sudah melakukan restitusi kepada anak yang ada bermasalah di sekolah. Dan setelah saya melakukan restitusi, penyelesaian kasus, itu ternyata hal yang sering dilakukan anak itu ternyata sepele Bapak Ibu. Ada anak yang sering terlambat ke sekolah, alasannya rumahnya jauh dan jalan kaki. Nah, di situ kita sebagai guru kan tidak mau tahu ya Bapak Ibu ya. Yang penting jam 7 masuk, jam 7 anaknya harus sudah ada di sekolah. Nah, sedangkan setelah kita melakukan restitusi tadi, kita baru tahu anaknya perjalanannya jauh, jalan kaki Bu. Kami mau 1 jam lebih dari sekolah ke rumah Bu, jalan kaki, jadi capek Bu. Nah, untuk kasus yang kedua, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Saya tanya, kenapa tidak pernah mengerjakan PR? Saya tidak ngerti Bu. Saya tidak ngerti dengan pelajaran matematika Bu. Nah, bagaimana caranya biar kamu bisa mengerti? Dia diam. Mungkin saya masih bisa belajar kali Bu ya, atau bisa nanya kepada gurunya. Nah, kalau itu tadi kan kita tidak mau tahu ya sebagai guru. Yang penting kau mengerjakan PR, Ibu udah jelaskan bebueh di depan, kau harus bisa. Tapi kita tidak tahu ternyata anak itu tidak bisa, tidak ngerti dengan apa yang kita tanyakan, yang kita jelaskan. Nah, itu salah satu kegiatan yang mungkin perlu kita terapkan di sekolah mengenai restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang udah melakukan restitusi di sekolah, tapi selama ini karena belum tahu apa itu restitusi, mungkin sudah melakukannya Bapak Ibu. Baru mau OTW ya. Ada yang udah melakukan? Mungkin menanyakan kenapa muridnya tidak menggunakan sepatu. Tadi kan Ibu udah melakukan ya Bu ya, tapi tidak disadari. Ibu menanyakan murid yang tidak memakai atribut. Ya, cuman belum menanyakan keyakinan. Kemarin lagi kalau kita
nanti dia paling bilangnya, Bu, mama saya nggak ada duit. Kalau ditanya orang tuanya, wajar Bu, anak saya tak ada bantuan. Ya itulah sebenarnya. Kalau restitusi itu kan termasuk guru jangan berikan. Oke, kalau untuk masalah tidak dapat bantuan Bu, saya zaman sekolah tak ada namanya bantuan Bu. Jadi bapak saya berusaha lah Bu, gesek ke nyarikan saya di kata Bu. Nah, oke. Jadi masih ada pertanyaan atau masukan Bapak Ibu? Ayo ayu, masih masuk. Sudah ya? Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan, atas masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.